Yunani, sebuah negara yang menjadi ibu bagi peradaban manusia di masa lalu, dan juga merupakan tempat lahirnya demokrasi. Tetapi kalian penasaran gak sih bagaimana kondisi negara ini sekarang? Dan bagaimana kondisi penduduk negara ini setelah krisis ekonomi dan kebangkrutan yang melanda negara ini? Jadi sekarang kita akan membahas lebih lengkap tentang negara Yunani hanya di GeoCurious. Dalam bahasa Yunani, negara ini disebut dengan Hellas. Dan nama resmi negara Yunani adalah Hellenic Republic. Negara Yunani atau Greece dalam bahasa Inggris terletak di wilayah Eropa Tenggara, tepatnya di ujung selatan semenanjung Balkan. Secara geografis, Yunani berbatasan dengan beberapa negara dan juga lautan, yang dimana di utara Yunani berbatasan dengan Albania, Makedonia Utara, dan juga Bulgaria. Di timur laut Yunani berbatasan dengan Turki, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia, di timur berbatasan dengan Laut Aegea, dan di selatan berbatasan dengan Laut Mediterania. Yunani memiliki total luas wilayah sekitar 131.000 km persegi, yang di sini sudah termasuk daratan utama dan ribuan pulau yang tersebar di Laut Aegea dan juga Laut Ionia. Yunani terbagi menjadi 13 wilayah administratif yang disebut peripherias. Menariknya, Yunani juga memiliki satu wilayah otonom, yaitu Gunung Athos, yang merupakan wilayah monastik khusus di timur laut negara ini. Dan hanya pria yang diizinkan masuk ke wilayah ini. Dan tentunya kunjungan ke wilayah ini memerlukan izin khusus, terutama dari otoritas ortodoks Yunani. Yunani beribu kota di Athena atau Athens, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Athena adalah pusat ekonomi, budaya, dan politik negara Yunani, yang dimana kota ini memiliki warisan sejarah yang sangat kaya, terutama sebagai pusat peradaban kuno Yunani dan juga tempat kelahiran demokrasi. Akropolis adalah simbol utama di kota Athena dan juga merupakan simbol Yunani kuno. Akropolis adalah bukit berbatu yang menjulang di pusat kota, dan di atasnya berdiri Parthenon, yaitu sebuah kuil yang didedikasikan untuk Dewi Athena. Terdapat juga Museum Akropolis di kota ini, yang merupakan salah satu museum arkeologi terbaik di dunia, yang menampung ribuan artefak dari Akropolis dan situs di sekitarnya. Selain dua tempat yang kita sebutkan di atas, terdapat juga beberapa tempat menarik lainnya di kota Athena seperti Agora, Plaka, Bukit Lysibetus, dan juga kuil Zeus Olympia. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan di negara Yunani? Yunani menganut sistem pemerintahan republik parlementer, yang dimana kepala negara Yunani adalah seorang presiden yang memiliki peran seremonial. Sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Yunani sendiri memiliki kondisi geografis yang beragam, yang meliputi pegunungan, dataran rendah, pantai, dan juga ribuan kepulauan. Yunani adalah negara yang sangat bergunung-gunung, dengan sekitar 80% dari wilayahnya terdiri dari pegunungan. Pegunungan di Yunani membentang dari pegunungan Pindus di utara hingga pegunungan Taygetos di selatan. Meskipun Yunani lebih dikenal karena pegunungannya, ada juga beberapa wilayah dataran rendah yang penting, terutama di sekitar pesisir dan lembah sungai. Dan tentunya Yunani terkenal dengan pantainya, yang memiliki garis pantai yang sangat panjang yang mencapai 13.000 km. Pantai-pantai di Yunani terkenal dengan keindahan alamnya dan juga merupakan pusat pariwisata yang cukup penting, terutama di wilayah kepulauan. Dan berbicara tentang kepulauan, Yunani memiliki sekitar 6.000 pulau. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 227 pulau yang berpenghuni.
Kreta adalah pulau terbesar di Yunani dan juga merupakan jantung dari peradaban Minoan di masa lalu. Terdapat juga Kepulauan Cyclades yang terletak di Laut Aegea. Kepulauan Cyclades terkenal dengan pulau-pulaunya yang sangat indah. Salah satunya yaitu Santorini. Dan mungkin kalian sudah pada tahu tentang Santorini, yaitu sebuah pulau yang dianggap sebagai lambang keindahan arsitektur Yunani dengan rumah bercat putih dan juga kubah berwarna birunya. Peradaban Yunani kuno diperkirakan telah dimulai sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Peradaban pertama yaitu peradaban Minoa berkembang di Pulau Kreta sekitar tahun 3000 sampai 1400 sebelum Masehi dan merupakan salah satu peradaban tertua di Eropa. Masyarakat Minoa adalah masyarakat maritim yang maju dengan pusat perdagangan yang berkembang pesat. Setelah keruntuhan peradaban Minoa, peradaban Mycenaia muncul sebagai peradaban awal di daratan utama Yunani. Selama periode Mycenaean, daratan Yunani menikmati era kemakmuran yang berpusat di benteng-benteng seperti Mycenaia, Tiryns, Thebes, dan juga Athena. Peradaban Mycenaia runtuh sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, yang menandai awal dari periode zaman kegelapan di Yunani. Masa kegelapan adalah masa ketika tulisan hampir hilang, dan Yunani mengalami kemunduran budaya dan juga ekonomi. Kemudian pada abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa Yunani mulai pulih dan berkembang menuju era Yunani kuno. Era Yunani kuno diawali dengan zaman Arkais antara tahun 800 hingga 500 sebelum Masehi. Pada periode ini, Yunani mulai bangkit dari zaman kegelapan. Kota-kota negara atau polis mulai terbentuk, dengan yang paling terkenal adalah Athena dan Sparta. Di zaman ini juga Yunani mengembangkan sistem politik awal seperti oligarki dan juga demokrasi, terutama di Athena. Selain itu, seni, sastra, dan juga filsafat mulai berkembang, dengan munculnya para pemikir besar seperti Homer. Setelah zaman Arkais dilanjutkan dengan zaman klasik, antara tahun 500 hingga 323 sebelum Masehi, yang juga merupakan masa keemasan Yunani. Pada tahun 333 sebelum Masehi, Alexander Agung mengalahkan Darius III dari Persia dalam pertempuran Issos. Ini adalah salah satu pertempuran paling penting di mana pasukan Persia yang jauh lebih besar kalah dari pasukan Alexander Agung yang lebih kecil tetapi lebih terlatih. Dan pada masa inilah Yunani menguasai sebagian besar Eropa, Asia Barat, dan bahkan sampai ke India. Selain itu, pada masa ini juga muncul tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, yang kemudian mengembangkan peradaban yang lebih maju terutama di Athena. Demokrasi Athena mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Perikles. Dan di masa kepemimpinan Perikles, karya-karya besar seni serta arsitektur dibangun. Salah satunya yaitu Parthenon, yang menjadi simbol peradaban Yunani pada masa itu. Setelah era klasik, Yunani kemudian memasuki zaman Helenistik, yang terjadi antara tahun 323 hingga tahun 146 sebelum Masehi. Setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung termasuk Mesir dan Asia Barat menjadi pusat budaya Yunani. Meskipun ada kemajuan di dalam intelektual dan budaya, tetapi Yunani mulai kehilangan kekuatan politiknya. Yang dimana setelah masa Helenistik, Yunani mulai mengalami kemunduran dan berada di bawah pengaruh kekuatan besar selama berabad-abad, dengan beberapa kekuatan yang memerintah di Yunani seperti Romawi Timur atau Bizantium, hingga Kekaisaran Ottoman. Pada saat berada di bawah Kekaisaran Ottoman, penduduk Yunani yang mayoritas beragama Kristen Ortodok mempertahankan agama Kristen Ortodok mereka dan menolak untuk memeluk agama Islam. Dan Kekaisaran Ottoman di sisi yang lain juga mengizinkan orang Kristen untuk mempertahankan agama mereka
dan menjamin kebebasan beragama. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan Ottoman, pada awal abad ke-19, Yunani mulai memberontak melawan Kekaisaran Ottoman. Perang kemerdekaan Yunani dimulai pada tahun 1821 dan berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Hingga akhirnya pada tahun 1832, Yunani resmi diakui sebagai negara merdeka. Dan setelah kemerdekaannya, Yunani mengalami berbagai periode pemerintahan mulai dari kerajaan ke diktatoran militer hingga kembali ke era demokrasi seperti yang sekarang. Lalu bagaimana sih dengan kondisi penduduk Yunani yang sekarang? Dan apa saja budaya-budaya dari penduduk Yunani? Jumlah penduduk Yunani saat ini adalah sebanyak 10 juta jiwa, berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk di Yunani adalah 78 orang per kilometer persegi, yang dimana 88% penduduknya tinggal di perkotaan. Adapun usia rata-rata di Yunani adalah 46 tahun. Secara etnis, Yunani memiliki populasi yang cukup homogen. Mayoritas penduduk Yunani adalah etnis Yunani, yang terdiri dari 98% populasi. Terdapat juga kelompok minoritas seperti Albania, Makedonia, Romani, Turki, dan juga Vlah. Bahasa utama dan bahasa resmi yang digunakan di Yunani adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah salah satu bahasa tertua di dunia, dengan sejarah tulisan yang berkelanjutan selama lebih dari 3.000 tahun. Dan untuk agama, sekitar 90% hingga 98% dari populasi Yunani menganut agama Kristen Ortodoks Yunani, dan agama ini memiliki pengaruh yang mendalam terhadap budaya, tradisi, dan juga kehidupan sehari-hari. Terdapat juga sebagian kecil penduduk Yunani yang beragama Islam, yang dimana sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah Thrace. Di sisi lain, tarian memiliki tempat khusus dalam budaya Yunani, dan banyak dari tarian ini memiliki asal-usul dari zaman kuno. Sirtaki adalah tarian paling populer di Yunani yang biasanya dilakukan bersamaan oleh banyak orang. Bagian penting dari budaya Yunani yang lain adalah makanannya, dan berikut beberapa makanan khas negara Yunani seperti moussaka, souvlaki, dolmades, dan juga Greek salad. Dan aspek budaya terakhir yang cukup populer dari Yunani yaitu arsitekturnya. Gaya arsitektur Yunani kuno seperti Dorik, Ionik, dan Korintian menjadi landasan dalam sejarah arsitektur dunia. Selain itu, arsitektur Yunani juga terkenal dengan patung-patung realistisnya, keramik yang dihias dengan adegan-adegan mitologi, dan juga seni mozaik zaman Bizantium. Dan sekarang kita bahas tentang kondisi perekonomian negara Yunani. Apakah Yunani bisa bangkit setelah kebangkrutan yang telah terjadi? Perekonomian Yunani pada tahun-tahun terakhir telah mengalami pemulihan dari krisis utang besar yang telah menguncang negara ini pada akhir 2000-an dan juga awal 2010-an. Setelah kebangkrutan ekonomi yang menghancurkan pada tahun 2010 dan bertahun-tahun penghematan serta reformasi struktural, Yunani mulai memperlihatkan tanda-tanda stabilitas ekonomi yang lebih baik. Ekonomi Yunani adalah yang terbesar ke-54 di dunia. Pada tahun 2022, PDB Yunani mencapai 217 miliar US dollar dan PDB per kapitanya mencapai 20.000 US dollar pada tahun yang sama, yang membuat Yunani tergolong sebagai negara maju. Pariwisata adalah salah satu pilar utama ekonomi Yunani yang menyumbang lebih dari 20% dari PDB. Pariwisata menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan membawa pendapatan yang signifikan dari wisatawan internasional. Pada beberapa tahun terakhir, tepatnya sebelum pandemi COVID-19, Yunani menerima lebih dari 30 juta wisatawan setiap tahunnya. Selain pariwisata, pertanian adalah sektor tradisional yang cukup penting di Yunani. Meskipun kontribusinya terhadap PDB semakin menurun dalam beberapa dekade terakhir, produk pertanian masih menjadi salah satu komoditas ekspor negara Yunani.
dengan produk pertanian utama seperti zaitun, anggur, kapas, serta buah-buahan dan sayuran. Selain itu, Yunani juga terkenal dengan industri perkapalannya. Yunani merupakan salah satu operator kapal terbesar di dunia. Sebagian besar aktivitas perkapalan Yunani terkait dengan angkutan barang internasional, yang menjadikannya sektor kunci dalam perdagangan global. Saat ini, Yunani juga sedang berupaya mengembangkan potensi energi terbarukan, terutama dari tenaga surya dan angin. Pembangunan energi hijau ini didorong oleh inisiatif Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meskipun Yunani telah membuat kemajuan dalam memperbaiki ekonominya, utang negara yang masih sangat besar menjadi tantangan utama ekonomi Yunani. Yang dimana Yunani masih sangat bergantung pada pinjaman dari lembaga internasional dan tetap berada di bawah pengawasan keuangan yang ketat dari Uni Eropa. Jadi ya, Yunani harus tetap bekerja keras untuk tetap menstabilkan perekonomiannya. Well, beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Yunani. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara ini? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. And see ya!